Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur mewakili dari warga Bidara Cina RW 4, RW 14 dan umumnya warga Bidara Cina seluruhnya atas kedatangan Bapak Profesor Dr. Haji Yusril Ihza Mahendra, calon gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kita berharap semoga berhasil. Kami semua atas nama warga Bidara Cina dengan penuh keyakinan mendukung sepenuhnya kepemimpinan DKI ini dipimpin oleh Bapak Profesor Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengucapkan ucapan terima kasih. Kami warga Bidara Cina mengucapkan terima kasih atas bantuan hukum kepada warga Kelurahan Bidara Cina dengan rasa haru dan bangga pada hari ini berkumpul dengan seluruh warga Bidara Cina untuk mengadakan tasakuran atas terkabulnya gugatan kami di PT UN Jakarta. Kami berterima kasih kepada Bapak Profesor Haji Yusril Ihza Mahendra selaku pembina tim pembela hukum. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yusril Ihza Mahendra. Juga terima kasih kepada panitia maupun warga Kelurahan Bidara Cina yang telah memberikan waktu kepada kami. Kami adalah perwakilan daripada warga Pademangan, khususnya Kecamatan Pademangan. Kenapa saya datang ke sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pertama adalah saya ingin berjuang bersama-sama Bapak Dr. Andes Yusril Ihza Mahendra, betul ya, agar dia menjadi DKI 1. Oke. Kenapa saya mendukung Bapak Yusril Ihza Mahendra? Karena saya melihat di TV, di mana-mana, melihat ketidakadilan, ketidakmanusiawian. Yang itu kita harus lawan bersama-sama, betul. Makanya ayo kita dukung Bang Yusril Ihza Mahendra. Bapak Profesor Dr. Andes Yusril Ihza Mahendra, yang saya hormati Kapolsek Bidara Cina, yang saya hormati Babinsa Bidara Cina, yang saya hormati Ketua RW 04 Bidara Cina dan Ketua RW yang lainnya, terutama para ketua RT setempat yang saya banggakan. Kemudian tidak lupa saudara-saudaraku yang senasib dengan warga Pulau Gadung yang saya banggakan. Dalam hal ini saudara-saudara, saya datang ke Bidara Cina ini dalam rangka memenuhi undangan dari Bapak Yusril Ihza Mahendra guna untuk sosialisasi tentang perjuangan beliau terhadap warga Pulau Gadung yang sudah mendapat SP1 dari Kelurahan Pulau Gadung untuk dibongkar pada tahun 2013. Namun atas berkat perjuangan warga kami yang namanya Ben-Ben dapat menghadirkan Pak Yusril, dan saya mengeluh atas penderitaan warga saya, ya, yang sebentar lagi dibongkar. Ternyata Pak Yusril menawarkan dirinya untuk membela warga Pulau Gadung, dan hal ini tidak omong kosong, nyata saudara-saudara. Pulau Gadung tidak digusur. Tahun 2013 yang kata orang Gedongan, sebentar lagi Taruna menjadi lapangan, sebentar lagi Taruna menjadi rata dengan tanah. Atas perjuangan beliau, alhamdulillah, ya,
Maka tepat sekali saudara-saudara kalau kita mendukung Bapak Yusril Iza Mahendra. Beliau sudah pengalaman di Seknek, Menkumham, apalagi yang kurang. Kita sudah tahu cara berbicara beliau di televisi, sangatlah santun, tidak seperti Ahok Ucok ya. Saudara-saudara, apalagi Pulau Gadung itu sangat diancam oleh mantan camat Pulau Gadung yang sekarang di tata kota, tata pembangunan, yaitu Bapak Teguh. Itu sangat mengancam. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan Bapak Yusril Iza Mahendra, kampung kami masih tegar. Untuk itu saya harapkan kepada saudara-saudara, terutama kepada Babinsa, saya mohon, hal ini saya bukan provokasi, namun saya mengajari masyarakat tentang hukum ABRI. Sekarang Ahok Ucok selalu pakai polisi, pakai ABRI. Di dalam hukum ABRI, ABRI tidak boleh membentak rakyat, ABRI tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Lebih baik membela rakyat daripada membela pengusaha. Untuk itu sangat tepat saudara gue berdiri sini untuk membela masyarakat yang lemah. Ya, kalau Ahok jadi lagi, wah, pendekar kungfu. Ada nggak kungfu itu tidak judulnya balas dendam? Selalu balas dendam. Selama 32 tahun ditekan Soeharto, maka Ahok dendam, ya kan? Dihabiskanlah rakyat kecil, disengsarakan rakyat kecil yang katanya sudah di rumah susunkan. Ternyata di sana ngontrak, di sana pakai pengeluaran, harus kembali mencari nafkah di kampung semula jauh. Hari ini sengsara, hari ini kita harus menangis bersama, melawan bersama saudara-saudara. Untuk itu saya minta yang terakhir kalinya kepada saudara-saudaraku yang berada di kampung Bidara Cina, jangan bohong, jangan berdosa, dukung saudaramu Yusril Iza Mahendra. Sanggup semua? Alhamdulillah. Mari kita doakan Bapak Yusril semoga jadi. Itu Al-Mukarram calon, bukan calon lagi, seharusnya menjadi gubernur kita nih ya, yaitu Bang Yusril, ya kan. Saya perwakilan dari Cakung, yang mana Bang Yusril, Cakung ini penduduk paling padat, ya kan. Sekarang warga Cakung dulunya 300.000 orang, sekarang nambah. Karena apa? Di zamannya Pak Harto zaman pembangunan. Kalau sekarang zaman akhirnya rakyatnya pada pindah ke Cakung, karena Cakung banyak rumah susun. Mereka juga butuh siapa di Cakung itu yang akan kita coblos, Pak. Nah, di situ saya bersosialisasi, ya kan. Inilah jagoan kita, inilah jalan kita. Ayo Bang Yusril, ayo Bang Yusril, ayo Bang Yusril. Begitu juga Bang, saya dari kalangan anak muda, ya kan. Kalangan anak muda itu biasanya sangat identik, ya kan, sangat fanatik apabila dibilang sebut AA semuanya, ya kan. Jangan lupa Bang, anak muda juga diajak. Wilayah Jakarta Timur ingin minta perjanjian dengan Abang, mohon catatan kepada yang terhormat Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra di tempat kami masyarakat pinggiran Jakarta, dengan ini memohon kepada Bapak Yusril agar jika Bapak nanti terpilih menjadi gubernur, maka Bapak tidak akan melakukan penggusuran yang tidak manusiawi, betul? Seperti yang dilakukan Bapak Ahok saat ini, Pak. Dan jika Bapak bersedia, kami selaku masyarakat Jakarta Timur memohon kepada Bapak untuk menandatangani surat di hadapan kami semua
Demikianlah, dan kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anak, hadirin hadirat yang saya muliakan, bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini tidak hujan, tidak panas. Kita berkumpul bersama-sama di gang kecil ini dalam suasana penuh haru dan penuh kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya katakan penuh haru? Inilah suasana rakyat kita duduk di jalan seperti ini, bersila, ada yang berdiri, ada yang gendong anak kecil, ada yang gendong bayi, berpakaian seadanya. Inilah wajah rakyat kita, rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat kita itu seperti inilah keadaannya. Hidup sederhana, sebagian dhaif, sebagian miskin dan serba kekurangan, sebagian kecil sudah kaya. Melihat keadaan di kampung kita ini, rumah-rumah sederhana, rapat, hidup berdampingan satu dengan lain, rukun, damai, tidak banyak keributan. Ingin kita melihat kampung kita ini damai, tapi lebih baik keadaannya dibandingkan keadaan sekarang. Rakyat keluh kesah kalau mendengar rumah mereka akan digusur. Selalu dikatakan, mana suratnya? Ini punya Anda atau bukan? Yang namanya rakyat itu kapan sempat mikirkan ngurus surat-surat? Kadang-kadang juga tidak mengerti, kadang-kadang juga tidak tahu bagaimana caranya mengurus surat-surat. Kalaupun tahu, biayanya mahal. Tapi kalau rakyat itu sudah lama tinggal di situ, sudah turun-temurun tinggal di situ, maka dia berhak untuk mendapatkan tanah yang dia tempati itu. Negaralah yang harus membantu rakyat, pemerintahlah yang harus bantu rakyat mengurusi tanah, mengurusi surat-suratnya. Bukan lantas ada pengembang, ada pengusaha didukung oleh pemerintah ngurus surat-surat, kemudian rakyat diusir. Saya menentang keras hal-hal seperti ini, dan saya membela mereka yang tertindas dan terusir itu. Sekarang ada yang mengatakan, oh Yusril mau membela rakyat itu murni politik karena mau maju jadi gubernur. Tadi menjadi saksi masyarakat Pulau Gadung saya bela tahun 2013. Belum ada pikiran mau maju jadi gubernur ya. Kita bela rakyat di Bidara Cina ini bulan Agustus tahun 2015. Belum ada pikiran mau maju jadi gubernur. Saya baru mengatakan akan maju jadi gubernur tanggal 6 Februari tahun 2016, dimuat oleh media massa. Tidak ada urusannya mau jadi gubernur nggak jadi gubernur, tapi kalau ada rakyat yang merasa ditindas dan saya pelajari dia dalam posisi yang benar, saya bela. Saya bela. Dan kenyataannya kita bela dengan cuma-cuma.
nggak ada kita minta bayaran sama masyarakat. Ini sekarang ini propaganda menyudutkan, fitnah seperti itu tiap hari di medsos. Yusril murni politik, tidak. 2013 kita sudah bela, bahkan jauh sebelum itu sudah kita bela. Lalu dibikin foto meme. Kalau Pak Ahok nih rumah susun rapi, kalau yang mau kumuh pilih Yusril. Emang saya mau mempertahankan kampung itu jadi kumuh selamanya? Tidak. Yang saya inginkan kampung itu kita benahi, kita perbaiki lingkungannya, kita tata jadi lebih baik. Inilah yang saya gagas dengan nama program perbaikan kampung-kampung di Jakarta. Pertahankan kampung-kampung itu, kita tingkatkan, kita perbaiki lingkungannya, kita bantu rakyat untuk perbaiki rumahnya, kita bikin lingkungan yang bagus, orang nyaman tinggal di kampung. Bukan saya mempertahankan rumah kumuh, dibikin foto begitu. Nih rumah yang dibikin Pak Ahok bagus-bagus, yang mau tinggal di sini, nah ini Pak Ahok, yang dikumuh Yusril. Itu kan orang goblok aja yang berpikir begitu. Masa saya mau mempertahankan rakyat dalam kemiskinan? Tidak. Tadi saya sudah jalan keliling tempat ini. Beberapa waktu yang lalu ketika ada banjir, saya juga datang ke sana, di sebelah apa namanya itu Pasar Jatinegara, ketika terjadi banjir besar sampai segini airnya. Nah, Kampung Pulau kita memberikan bantuan pada waktu itu, segini airnya, jalan kita ke dalam air itu. Jadi yang saya inginkan justru jangan rakyat itu dipindahkan ke tempat lain yang mereka akan bingung tinggal di tempat yang baru itu. Nelayan yang ada di pantai Muara Karang atau di Kalibaru di Tanjung Priok dipindahkan ke rumah susun. Dikirain rumah susun itu gratis. Cuma 2-3 bulan gratis, sesudah itu bayar. Sedangkan mereka yang nelayan, suaminya pergi melaut, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang seminggu baru pulang. Istrinya bantu jualan, dagang di pasar, anak-anaknya sekolah. Nah, kalau suaminya dipindahkan ke rumah susun yang jauh dari laut, kapan? Bagaimana caranya dia mau melaut? Disuruh mancing di empang ini orang. Ya, mancing di empang mah gak ada gunanya begini layak, ikan diceburin kok suruh mancing. Bayar lagi. Itulah kehidupan rakyat kita. Ini orang gak ngerti rakyat, gak tahu rakyat hidup kayak apa. Saya datang ke kampung-kampung diledekin, kok ibu-ibu gendong bayi, kok pakai baju seenaknya, diledek-ledekin di Twitter, di Facebook. Orang ini yang ngerti rakyat, taunya orang di mall. Berapa sih orang bisa pergi ke mall? Siapa sih yang mampu pergi ke mall, yang belanja di mall, makan di mall? Kebanyakan rakyat hidup di kampung seperti ini keadaannya. Dia gak kenal sama rakyat. Rakyat dianggap sebagai musuh. Ya tidak bisa. Kita lawan kalau kadang-kadang jelas kita tidak bisa terima. Saya tidak ingin terjadi penggusuran lagi. Apa yang saya pikirkan adalah mestinya petugas pemerintah kalau keadaan itu kumuh di kampung, oh mau dibetulkan supaya air sungai bisa berjalan, mungkin ada 1-2 rumah kena, tapi bukan berarti seluruh kampung itu digusur. Lebih baik kampung itu ada pegawai pemerintah diukur rumah satu-satu. Ini rumah bapak berapa ukurannya, oh rumah semi permanen, ditaksir. Katakanlah punya tanah, oh ini 100 meter, oh ini 80, oh ini 200, dihitung berapa harga pasarannya, oh 10 juta, berarti bapak sekian, bangunannya sekian. Pemerintah
Kalau mau bangun rumah susun, bangun rumah susun yang bagus di situ. Masyarakat yang rumah hancur-hancur tadi, rusak tadi, dia pindah ke situ, diganti, dihitung. Oh, ternyata masih lebih. Nah, ini kembalikan ke bapak uangnya untuk jadi modal usaha. Jadi seperti itu. Jadi orang nggak perlu pindah kemana-mana. Kalau di sini masih lebih baik keadaannya, rumah permanen, rumah semi permanen. Ada kampung-kampung karena dari penjaringan, rumahnya pun dari kayu semua. Memang keadaan sangat kumuh. Tapi harus diukur berapa hak orang ini. Katakanlah dihargain hak dia, oh 500 juta haknya. Diukur tanahnya, diukur bangunannya, harusnya 500 juta. Nanti kita bikinkan satu apartemen ukuran sekian kali sekian, 300 juta, 200 juta kita kembalikan. Bapak balik sih. Ini rumah bapak, ini lebihnya 200 juta, silakan buat modal. Dibikin rumah yang bagus, ke atas di bawah tempat orang berjualan, ada toko-toko, ada warung-warung, ada pasar, ada kantin. Itu yang saya pikir di luar Batang ya heboh tiap hari, heboh luar Batang ini ya. Apalagi luar Batang itu kampung yang sangat bersejarah terkait dengan penyebaran agama Islam di Jakarta. Banyak orang pergi ziarah ke situ, berdoa, sholat di situ. Apalagi bulan Ramadan, ramai orang datang ke situ. Ya, mereka mendapatkan satu kepuasan batin. Bukan minta sama kuburan orang yang udah mati, bukan. Itu syirik. Berdoa kepada Allah, tapi itu tempat dimuliakan orang, dikeramatkan orang, mengenang sejarah penyebaran Islam di Jakarta khususnya. Ya, sudah 300 tahun yang lalu itu ada kampung, ada masjid, ada makam, ada kampung di situ. Kok tiba-tiba mau digusur, mau dibikin plaza parkir? Itu siapa yang mau parkir di situ? Ya. Apa artinya masjid tanpa warga? Nanti masjid luar Batang tuh jadi Candi Borobudur, ya kan? Coba pergi ke Candi Borobudur, apa ada umat Buddha di sekitar Candi Borobudur itu? Nggak ada. Semua orang di sekitar Candi Borobudur itu beragama Islam, 90% Islam. Yang Buddha hampir nggak ada lagi. Akhirnya Candi Borobudur itu jadi monumen sejarah. Kalau kampung di luar Batang itu gusur semua, tinggal masjid sama kuburan, lama-lama jadi Candi Borobudur. Siapa yang mau sholat di situ? Nggak ada orangnya lagi. Ya, dibikin apartemen, orang kampung mana mampu di apartemen? Siapa yang tinggal di situ? Kacau semua. Saya tidak ingin gusur-menggusur seperti itu, kecuali memang itu membahayakan warga. Mungkin tanah longsor, kalau tetap di situ kasihan juga nanti, musibah. Terpaksalah kita harus memindahkan. Tidak, kenapa harus dipindahkan? Orang cinta dengan kampungnya, ini bangsa kita kok. Ya, saya sampai hari ini paling tidak setahun sekali bulan Ruah pasti pulang ke kampung. Turun tuh rumah sudah sejak tahun 1864. Nggak ada bilang jangan ya, ini rumah jangan ada yang jual. Kalau keluarga pulang, dia tahu ini rumah nenek moyangnya. Itu bangsa kita tuh perasaannya seperti itu. Ya, ada nostalgia, ada perasaan keterikatan sama kampungnya. Ya, kalau anak-anak ini lahir di Bidara Cina, ya, sampai besar, sampai tamat SMA, sampai sekolah, kerja sih, tiba-tiba disuruh pindah ke Cakung sana, bingung orang itu. Jangan dicabut orang dari akar budayanya. Saya berpikir saya tidak mau menggusur seenaknya, tidak menghargai budaya, sejarah, apalagi menggusur dengan cara-cara tidak manusiawi. Saya tahu betul negara itu tidak memiliki tanah. Negara itu hanya menguasai ya, bumi, air, dan kekayaan alam
yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara tidak memiliki, dia menguasai, dia ngatur. Ada tanah zaman dulu misalnya nggak ada orang di situ. Kalau di kampung saya sekarang masih banyak hutan, nggak ada orang yang punya. Saya bikin kebun singkong di situ. Setelah itu saya datang kepada Kades, Pak Kades, tolong dibikinkan surat keterangan tanah. Oh, Pak Kades syukur, nggak pakai meter, pakai depa, ya kan? Berapa depa kali berapa depa, dibikin kebun singkong sama Pak Yusril. 1 tahun saya bikin kebun singkong, ada surat keterangan tanah. Saya minta sama BPN mengatakan dia oke, dikasih hak milik atas tanah itu. Nah, jadi orang perseorangan, pemerintah maupun swasta sama caranya begitu. Pemerintah DKI dinas pendidikan mau bikin SD, cari tanah. Di Jakarta tidak ada lagi tanah kosong, yang ada tanah milik orang. Dia beli itu tanah, dibeli tanah itu, pemerintah DKI minta kepada BPN dikeluarkan sertifikat atas nama Pemda DKI, misalnya hak guna bangunan, bikin izin mendirikan bangunan, bikin sekolah. Sama orang perseorangan, pemerintah maupun swasta, kalau mau punya tanah caranya sama. Dari mana Pak Ahok bilang itu tanah milik negara? Kapan negara punya tanah? Ya, capek saya belajar hukum dari kamu, pernah saya tahu negara itu punya tanah. Apalagi Menteri BPN Pak Mursidan Baldan, itu tanah milik negara regional. Saya, apa itu maksudnya tanah milik negara regional? Belum pernah dengar saya. Ya. Jadi kita pertahankan hak-hak kita. Saya ingin kampung seperti itu, tapi jadi kampung yang bagus, yang lingkungannya tertata, yang bersih, dan seterusnya. Bahkan saya bilang saya punya program aneh. Kemarin sudah diketawain sama pendukung Pak Ahok. Saya bilang kalau saya jadi gubernur saya mau beli sampah. Nah, yang benar nih. Nah, ini sampah di rumah-rumah itu. Tapi tolong pisahin ya. Ini sampah plastik, ya. Ini sampah beling, ya. Ini sampah organik, ya. Kulit nangka, kulit pisang, ya, kerak nasi, ya, kulit telur. Nah, bekas kangkung, nih satu kelompok. Ini kertas 4 jenis, kertas kardus, kelompokin ya. Harganya beda-beda. Nah, kalau beling katakanlah 50.000 sekilo. Nah, misalnya ya. Nah, kalau organik 20.000 sekilo. Nah, kalau beling 50, kalau kertas misalnya 40.000 sekilo. Kalau harganya sama orang nggak mau misahin, ya nggak? Kalau dipisahin harganya beda, pasti orang pisahin. Kalau begitu terus di ujung jalan situ melalui RW pemerintah ada anggarannya, dibeli itu sampah. Apa ibu-ibu mau buang sampah ke kali lagi? Ngapain buang sampah ke kali? Dikumpulin dapat duit. Makin banyak sampah dikumpulin, makin banyak duit dapat. Ibu-ibu dapat tambahan, ya katakanlah 1 tahun 1 bulan ada sampahnya 100 kilo, ya bisa-bisa dapat duit 1 juta jual sampah, ya kan, lumayan tambahan. Saya bisa hitung itu karena saya ngurusin Bantar Gebang, ya. Sampah itu dibawa ke Bantar Gebang campur aduk, maka biaya pengolahannya mahal. Macam-macam di dalam situ, ada sepeda butut dimasukin di situ, ya, ada macam-macam, ada kabel listrik, ada kacau balau, biayanya mah. Dan kos biaya untuk mengolah sampah itu 1 ton 400.000 di Bantar Gebang, ngolahnya doang, belum ngangkutnya dari Jakarta ke Bantar Gebang, belum dorongnya pakai eskavator, ngolahnya per sekitar 700.000 per ton untuk mengolah sampah. Nah, kalau Pemda DKI masukin dalam sampah ya ibu-ibu ya, pasti ramai ibu-ibu, ujung jalan sana sampah langsung ambil, timbang, bayar. Jakarta bersih, ya nggak? Orang nggak buang sampah sembarangan, ibu-ibu di kampung dapat tambahan.
Kalau orang kaya ya malu jual sampah, disuruh pembantunya dapat tambahan lumayan. Masa ini orang sudah kaya kok jual sampah? Kan diketawain, malu juga dia kan pembantunya yang sejahtera, ya kan, dapat income tambahan. Nah, itu pikiran saya udah mulai diketawain, justru udah gila katanya mau beli sampah. Enggak, sebenarnya saya nggak gila, mau lucu kan bener-bener. Ya, memang DKI memusnahkan sampah emang nggak pakai biaya, daripada biayanya kita kasih swasta, lebih kita beli sama rakyat. Nanti pemerintah DKI olah itu bekerja sama dengan swasta kalau nggak mau dikelola sendiri. Kalau swasta itu pabrik kertas daur ulang, senang sekali. Plastik koran, kertas-kertas kardus langsung dia lumatkan jadi bubur, jadi kertas koran, dijual lagi untuk nyetak koran. Jadi korannya itu aja, besok beli jual koran, dimusnahin lagi, cetak bikin koran lagi tiap hari. Itu pikiran saya. Jadi bapak atau ibu-ibu tolong ingatkan ya, saya tidak ingin menzalimi rakyat ya. Jangan kita ini jadi orang jolim ya, jangan. Bahkan kalau orang zalim itu wajib kita lawan. Kalau sekarang ini kita teriakin aja. Rasulullah mengatakan afdal jihad min qala kalimatil haq inda sultanin jair. Ya, jihad yang paling utama itu adalah mengatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Lawan aja. Lawan aja. Ya. Ini negara demokrasi kok. Kalau kita nggak suka, kita bilang aja kita nggak suka. Nah, jangan rakyat dibuat sewenang-wenang seperti sekarang. Nah, kita di sini sudah melakukan upaya-upaya hukum. Saya berterima kasih kepada Pak Jamaluddin Karim, kepada Pak Anton, Pak siapa-siapa lagi ya, teman-teman dari LBH Bulan Bintang yang sudah diberi kuasa oleh rakyat bidara Cina. Kita lawan di pengadilan, ternyata Pak Ahok tidak sesakti yang dia duga. Sama ini kan selalu nantang-nantang, Pak Yusril katanya Pak Ahok, jangan nyerang-nyerang saya dong, ayo bawa ke pengadilan. Ya, saya bilang ente jual aneh beli. Nyatanya dibawa ke pengadilan, Gubernur Ahok dibikin keok sama warga binara Cina. Nah, lucu bahasanya ya. Gubernur Ahok dibikin keok sama warga bidara Cina. Lucu bahasanya. Nggak ada salah itu, nggak, kalimatnya benar. Ya kan? Benar kalimatnya. Gubernur kita kan Ahok namanya tuh. Iya. Kampung ini namanya bidara Cina kan. Iya, nggak ada salah, benar kalimatnya. Menang. Jangan nanti dibilang Sarah lagi. Enggak. Emang kampung ini diganti namanya bidara Tiongkok? Enggak loh. Namanya bidara Cina namanya. Nah. Jadi kita itu memang kadang-kadang merasa hukum ini udah nggak bisa dipakai lagi. Nyatanya kita bisa. Ya. Persoalannya di luar Batang itu sampai hari ini Pak Ahok itu nggak berani keluarkan surat perintah atau surat keputusan. Ayo wartawan yang ambil edit ya. Nah, nggak berani dia. Kalau dia keluarkan surat perintah, dia keluarkan surat putusan, kita gugat ke pengadilan, hakku yakin saya dia kalah. Makanya Pak Ahok itu lempar tangan sembunyi batu. Ya, dia punya keputusan gusur itu kampung luar Batang, tapi Pak Ahok nggak berani datang ke luar Batang. Disuruh Pak Wali kota, Pak Walinya kok dong, ngadepin rakyat. Tanya sama rakyat, Pak Wali, Bapak datang ke sini mau apa? Ya mau rakyat supaya pindah. Yang nyuruh Pak Wali siapa?
Pak Wali sendiri yang nyuruh atau enggak, saya disuruh Pak Ahok. Kan Pak Wali kesian, serba salah ngadapin maganya sendiri. Pak Ahoknya ngumpet di belakang, di seluruhnya Pak Camat Penjaringan. Pak Yusril gugat ke pengadilan, lah yang saya gugat camat. Camat mah bukannya lawannya kita, lawan masa kita lawan camat yang benar aja. Iya, itu dia cuci tangan. Cara-caranya itu kayak begitu. Coba kalau berani dikeluarin. Nah, walaupun begitu kita tetap sabar, ya, tetap sabar, tetap kepala dingin, tetap tenang, ya. Jadi jangan kita terus karena marah terus bergolok, jangan. Saya juga bilang teman-teman para habaib, ya, Bib, tolong Bib, antum jangan ngipas-ngipasin warga terus nyuruh berantem, jangan Bib, tenangin dulu. Nah, Habib-habib teman sama kita, semua teman lah, ya. Ulama-ulama apalagi kita hormati. Tetap kita sabar, kita lawan secara hukum, insya Allah kita menang. Ini sekali kita udah menang nih. Pak Ahok katanya mau kasasi, nggak mau banding, ya nggak apa-apa, kita ladenin. Kemudian dia bilang apa katanya? Itu di tingkat di class action, ya belum putus, tapi sudah ada putusan selah. Maka bisa bikin apa-apa, dia terpaksa nunggu. Nah, itu dia. Jadi kita berharap ke depan mudah-mudahan kampung kita ini jadi lebih bagus, tenang, lebih damai. Ya, saya terima kasih kepada Bu RW, kepada Pak Jamal, kepada Pak Anton dan lain-lain, rekan-rekan, ya, Pak Riza juga, ya. Semualah yang saya nggak sebutin namanya satu-satu, kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. Ibu dan Bapak, untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita sama-sama bermunajat dan membaca doa kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan karena sengajaan maupun karena kealpaan dan kelalaian kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua, khususnya masyarakat warga kampung Bidara Cina ini. Berikanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kesabaran yang tinggi kepada kami, dan berikanlah perlindungan kepada kami, agar kami tetap tinggal di kampung ini sejahtera, lebih baik, lebih aman, lebih makmur di masa-masa yang akan datang. Ya Allah, jika sekiranya Engkau tidak mengabulkan doa dan permintaan kami, jadilah kami orang-orang yang rugi dalam kehidupan kami di dunia yang fana ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala hayyati Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! Allah!